Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Makfiroh, NIM 1861114. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran KS2. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu pemasaran jasa retail. Saya akan menjelaskan tentang ketepatan memahami dan menjelaskan konsep perencanaan dan tata kelola dari salah satu perusahaan korporasi, yaitu Sinarmas Group. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Sinarmas Group ada 10 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini untuk yang pertama ada PT Bumi Serpong Damai, ada PT Bank Sinarmas, ada PT Pura Delta Lestari, PT Dian Swastika Sentosa, PT Duta Pertiwi, PT Smartfren Telekom, PT Indah Kiat Pulp dan Paper. Yang ke-8 ada PT Smart. Yang ke-9 ada PT Sinarmas Multi Arta. Yang terakhir di sini ada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Tentunya perusahaan-perusahaan ini tidak asing lagi di Indonesia karena perusahaan ini ikut di Sinarmas Group. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, untuk PT Sinarmas Group sendiri yang menciptakan atau pimpinannya di sini adalah Bapak Eka Cipta. Ya, Bapak Eka Cipta dulunya adalah pedagang ya, berkat tangan dinginnya jualan. Bapak Eka sukses menjadi salah satu konglomerat dan orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan ditaksir mencapai 8, miliar US dollar atau sekitar 120 triliun rupiah. Asumsi kurs 14 juta US dollar yang dihitung oleh Forbes pada 2018. Saat itu Forbes menempatkan Bapak Eka di urutan terkaya ketiga di Indonesia. Ya, di sini meskipun Bapak Eka adalah seorang yang lulusan SD, namun kemampuan berbisnisnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Sepanjang hidupnya, Bapak Eka juga berhasil membangun jaringan bisnis mulai dari pulp, kertas, agribisnis, dan pangan, layanan keuangan, pengembangan real estate dan telekomunikasi hingga energi dan infrastruktur yang sudah saya jelaskan ya. Menjelaskan salah satu dari perusahaan yang ada di Sinarmas Group. Nah, di sini kita akan membahas tentang Bank Sinarmas. Ya, jadi Bank Sinarmas ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 dengan nama PT Bank Sinta Indonesia. Nah, bank memperoleh status sebagai bank umum devisa tahun 1995. Pada Desember 2006, bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Jadi di sini sebelumnya namanya itu Bank Sinta Indonesia ya. Untuk pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh izin untuk mendirikan unit usaha syariah. Dan di tahun yang sama, bank memperoleh pengesahan dari Bapepam atau sekarang bisa disebut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan kegiatan usaha wali amanat. Dalam Bank Sinarmas sendiri, pelaksanaan tata kelola yang baik atau good corporate governance merupakan elemen yang sangat fundamental ya. Lebih dari berperan menjaga kelangsungan usaha, Bank Sinarmas juga meyakini bahwa tata kelola yang baik juga akan mendorong keberhasilan pencapaian rencana bisnis dan meningkatkan nilai kompetitif Bank Sinarmas di kalangan industri perbankan. Bank Sinarmas meyakini prinsip tata kelola yang baik akan memastikan bahwa kegiatan usaha senantiasa berjalan di dalam koridor yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, etika bisnis, dan best practice.
Lebih luas lagi, tata kelola yang baik dapat mendukung terwujudnya perkembangan usaha yang sehat dan berkualitas. Untuk dasar penerapan tata kelola perusahaan, di sini Bank Sinarmas telah memantapkan komitmen untuk menjadikan tata kelola yang baik sebagai acuan dari setiap kegiatan usahanya. Komitmen tersebut diwujudkan Bank Sinarmas dengan telah memiliki organ perusahaan, komite-komite, sistem dan satuan kerja untuk memastikan penerapan tata kelola yang transparan dan terukur. Bank Sinarmas juga terus berupaya menjadikan GCG sebagai bagian dari tanggung jawab bersama serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola sebagai budaya yang mewujud dan perilaku sehari-hari bagi semua karyawan. Apa saja sih implementasinya? Di sini implementasi prinsip tata kelola yang baik di Bank Sinarmas berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dasar implementasi tata kelola yang baik di Bank Sinarmas, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance. Nah, untuk prinsip-prinsip tata kelola Bank Sinarmas secara umum, di sini ada keterbukaan. Bank Sinarmas berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat demi kepentingan pemegang saham dan stakeholders. Proses keterbukaan tersebut tetap memperhatikan ketentuan terkait rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini diterapkan oleh Bank Sinarmas dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, di sini ada akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, maka fungsi, tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban di setiap masing-masing organ bank akan semakin jelas. Bank Sinarmas menerapkan prinsip ini dengan memastikan terdapatnya cek dan balance sistem dalam pengelolaan bank serta memiliki ukuran kinerja berdasarkan ukuran-ukuran dan disepakati konsisten dengan nilai perusahaan atau corporate values. Selanjutnya di sini ada pertanggungjawaban. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Selanjutnya di sini juga ada independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola yang baik, perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan selalu berusaha untuk objektif ya dalam setiap pengambilan keputusan serta mengedepankan profesionalisme, kemandirian dan objektivitas agar tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang selanjutnya adalah ada kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan senantiasa memberikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewirausahaan dan kesetaraan. Terakhir di sini ada tahapan implementasi tata kelola Bank Sinarmas. Ada 5 di sini. Yang pertama komitmen tata kelola perusahaan. Yang kedua ada struktur tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada mekanisme tata kelola perusahaan. Yang keempat sosialisasi dan evaluasi, dan yang kelima implementasi tata kelola perusahaan. Sekian penjelasan tentang ketepatan memahami dan menjelaskan konsep perencanaan dan tata kelola dari salah satu perusahaan korporasi Sinarmas Group, yaitu Bank Sinarmas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.